Ini semua adalah sesuatu yang unik dan menarik. Kenapa kok ada kenapa pemerintah provinsi dalam konteks ini kok justru mati-matian mempertahankan seorang sekda yang berstatus PLH ini sampai sekarang, dan seolah-olah ini akan tanpa ada batas akhir dari status PLH ini menjadi sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di diskusi pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga diskusi siang ini bisa memantik pembicaraan menuju bahasan yang kita tuju hari ini. Mas, sinyal. Oke. Pada siang hari ini yang akan kita bahas adalah masalah jabatan Pak Heru sebagai pelaksana harian atau PLH Sekda Provinsi Jatim yang akhir-akhir ini kita tahu mendapat sorotan karena sudah 4 bulan menjabat di Sekda PLH, tapi masih tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya meskipun sudah tidak menjabat, meskipun sebenarnya masa jabatan PLH-nya sudah habis. Karena kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan antara PLH, pelaksana harian, dengan pelaksana tugas atau PLT itu sendiri. Itu semua sudah disusun di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan. Ada perbedaan juga, kewenangan PLH dan PLT di situ sudah sangat jelas, seperti itu. Jadi masalah ini sebenarnya cacat administrasi, cacat hukum gitu ya. Lebih lanjut nanti diskusi ini akan dibuka dengan opening remarks dari Ketua HMPB Bangkalan, Mas Hakim, sekaligus yang melakukan keberatan administratif. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh langsung ditulis di chat atau bisa langsung bertanya, seperti itu. Untuk kesempatan pertama saya persilakan dulu kepada Mas Hakim. Silakan Mas Hakim. Oke Mbak, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Syratun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, yang pernah jadi dosen saya, sekaligus pemateri pertama, Pak Riwan Chandra. Beliau dosen Atmajaya, sekaligus juga ngajar di beberapa kampus di Jogja, termasuk di UGM. Kalau saya diajarin beliau tentang penulisan hukum, yang seharusnya kata beliau keahlian beliau adalah keuangan negara, karena ditunjuk jadi dosen penulisan hukum di UGM. Dan kalau orang hukum, khususnya orang HAN, pasti tahulah sama beliau, karena beliau sering menjadi ahli, baik dari pihak pemerintah atau yang lainnya. Dan yang kedua, Mas Fauzi, yang kami hormati juga Mas Fauzi, dosen UTM. Selamat datang Mas. Ini rekomendasi dari Pak Surokim, Dekan Fakultas FISIP. Beliau analisnya juga tajam dan beliau akademisi yang sangat aktif sekali. Dan yang ketiga, yang saya hormati juga Kanda Aliman Haris, sekaligus Direktur Lingkar Jatim dan Hosan Rasan. Bahwa acara ini juga didukung oleh Lingkar Jatim, termasuk Zoom-nya. Nanti ini juga tayang di YouTube Lingkar Jatim atau di Lingkar Jatim. Bahwa diskusi hari ini sebetulnya menjadi penting bagi kita semua, khususnya bagi orang Jawa Timur, atas apa yang dilakukan Ibu Hovifah. Ada dua permasalahan penting. Pertama adalah PLH itu sendiri. PLH yang sekarang, sampai sekarang itu PLH-nya itu sudah 7 bulan. Seharusnya itu kan 3 bulan dan diperpanjang lagi 3 bulan, berarti 6 bulan. Ini sudah lebih kayaknya kalau dihitung dari surat petunjukan dari Ibu Gubernur. Yang kedua yaitu
Yang menjadi menarik juga PLH di sini juga mengambil kebijakan strategis. Misalnya ditunjuk menjadi ketua tim APAD, tim anggaran pemerintah daerah, dan juga mendatangi hal penting RKA dan yang lainnya. Bahkan ketika kemarin saya mengajukan keberatan juga menemukan dokumen bahwa di situ tidak ditulis kalau ada dokumen yang ditulis sekda walaupun beliau sebagai PLH. Di dokumen lain ditulis PLH, artinya memang ada kemudian tidak sinkron, ada yang ditulis sekda, ada yang PLH. Dan ini menurut saya ada persoalan sekaligus dari kewenangan dan yang hal lain memang sudah catat secara administrasi. Makanya kemarin saya juga melakukan keberatan administrasi yang nanti tanggal 17 baru 10 hari. Pada hari ini untuk memperkuat diskursus itu, karena saya juga maka saya mendatangkan pemateri yang memang di bidangnya. Beliau Pak Riawan Chandra akan melihat dari sisi hukum administrasi negara, yang kemudian kedua Mas Fauzi dosen UTM akan melihat dari politik hukumnya. Yang ketiga, yang politik hukumnya kenapa kemudian dipaksakan ini misalnya. Yang ketiga ada Kanda Aliman Haris akan bicara segi sosialnya. Mungkin itu, dan semoga acara ini memberikan kontribusi untuk Jawa Timur karena sekaligus hari ini kemarin tanggal 12 Oktober itu memperingati Hari Jatim. Masih suasana memperingati Hari Jatim, semoga ini menjadi kado untuk Jawa Timur untuk evaluasi dan refleksinya untuk lebih baik ke depan. Kayak gitu, Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hakim atas pembukaannya, sekaligus ini memantik diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja, karena mungkin teman-teman ingin segera menyimak dari pemateri Dr. Riawan yang akan membahas tentang masalah ini berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, seperti itu ya Pak. Mungkin waktunya kurang lebih 20 menit, selanjutnya nanti kita maksimalkan di diskusi. Monggo Bapak Dr. Riawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sukma atas kesempatan diberikan. Saya mohon izin share ya. Mungkin bisa diubah dulu saya menjadi co-host supaya bisa share screen. Nah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Hakim dan teman-teman semua yang bergabung siang ini di Zoom meeting dengan tema yang cukup menegangkan begitu ya. Karena ini bicara mengenai efek dari lampau waktunya jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian. Nah, kemudian terkait dengan saya sendiri ya, posisi saya sendiri, saya ini juga sebenarnya sampai kuliah di S1, saya ini di Jawa Timur, karena saya memang kelahiran Jawa Timur dari Madiun. Sehingga kalau tadi disebut-sebut soal Provinsi Jawa Timur, nah saya sendiri juga memang kelahiran Jawa Timur. Almarhum kedua orang tua saya ini juga tinggal di Madiun, dan saya masih ada rumah tinggalan orang tua juga di Madiun yang sering kami kunjungi juga, dan kami masih punya komunitas di tempat tersebut. Nah, saya belum memahami secara detail ya apa yang sebenarnya menjadi masalah spesifik terkait dengan yang secara gamblang tadi sudah diuraikan oleh Gus Abdul Hakim. Abdul Hakim ini saya ingat ini ya teman di UGM lah ya gitu ya. Saya mengambil tema umum saja, memahami PLH dan PLT dalam hukum administrasi negara. Sebenarnya bukan hanya soal PLH dan PLT-nya ini, yang cukup mengkhawatirkan adalah efeknya, tindak lanjutnya di dalam hukum administrasi negara. Karena pasti jabatan-jabatan ini akan mengambil keputusan-keputusan, akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Baik itu tindakan yang bersifat konkret individual dalam bentuk keputusan, juga mungkin akan mengambil tindakan hukum yang bersifat umum pengaturan. Juga perencanaan, kalau kita bicara konteks APBD. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu, supaya kita betul-betul memahami secara utuh ya,
secara konseptual. Nah, kita perlu terlebih dahulu mengenal tipologi sumber wewenang itu dulu. Nah, ini saya ambil dari apa yang biasa saya sampaikan di dalam perkuliahan. Sumber wewenang itu secara teoritis sebenarnya kalau kita bicara kewenangan pokok itu hanya atribusi. Ya, kewenangan atribusi. Di dalam literatur, atribusi ini diartikan sebagai menciptakan dan mengalokasikan suatu kekuasaan hukum publik dengan peraturan perundang-undangan. Seorang legislator menciptakan kekuasaan administratif dan menugaskannya kepada badan administratif. Nah, ini kalimat yang penting di sini adalah een wetgever schept een bestuursbevoegdheid and can DC to een bestuursorgaan. Jadi kewenangan ini dikatakan kewenangan orisinil, kewenangan pokok karena langsung bersumber dari rakyat, ya, yang diwakili oleh lembaga legislatif. Sejauh lembaga legislatif itu memang layak disebut sebagai perwakilan rakyat. Nah, dari kewenangan atribusi di dalam hukum administrasi itu suatu kewenangan itu harus memenuhi karakter fundamental hukum administrasi negara, yaitu efektif dan efisien. Dan karenanya kewenangan itu harus bisa dilaksanakan, ya, tidak hanya sekedar diberikan kepada jabatan, tetapi juga secara efektif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan kewenangan tersebut, ya, dapat dilakukan transfer, ya, atau dapat ditugaskan. Ini dua istilah yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai delegasi, ini kita kelompokkan sebagai transferability authority, kewenangan yang dialihkan. Beberapa ciri dari delegasi, pertama dia merupakan overdracht van bevoegdheid atau pelimpahan wewenang. Kemudian yang kedua, bevoegdheid kan door het aansprakelijke bevoegde orgaan niet incidental uitgeoefend worden. Kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki kewenang asli. Artinya, dengan sudah dialihkannya kewenangan melalui delegasi itu, organ pemilik kewenangan atribusi sebenarnya tidak bisa menggunakan lagi secara insidental. Tetapi saudara-saudara semua juga perlu membandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, ini ternyata menggunakannya secara relatif, ya, karena ada ketidakefektifan kewenangan ditransfer tadi, bahwa pemilik kewenangan orisinal dapat menggunakan sendiri kewenangan itu. Ini berbeda dengan secara konseptual yang memang menjadi kelasiman teoritis dari sifat kewenangan delegasi. Kemudian berikutnya, overgang van verantwoordelijkheid, ya, overgang van verantwoordelijkheid. Terjadi peralihan tanggung jawab, ya. Jadi tanggung jawab ini beralih dari pemilik kewenangan orisinil kepada pelaksana kewenangan yang mendapat kewenangan peralihan tadi. Tapi syaratnya adalah wettelijke basis vereist, harus berdasarkan undang-undang. Dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undang, tapi tidak mengikat harus dalam bentuk undang-undang. Tapi syarat yang terakhir adalah moedschriftelijk, itu harus tertulis, itu juga dipenuhi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman saya Pak Abdul Hakim tadi adalah yang paling kanan ini, mandat. Mandat itu dalam bahasa Belanda juga disebut dengan mandat. Mandat ini dikatakan adalah opdracht tot uitvoering, perintah untuk melaksanakan. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Hakim tadi, ya, ada batasan terhadap penggunaan wewenang ini, dan juga ada keterbatasan terhadap pelaksanaan kewenangan ini. Jadi ada keterbatasan dari segi skup atau materinya, dan juga ada keterbatasan dari waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, bevoegdheid nog incidental uitgeoefend worden. Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans, karena memang sifatnya ini adalah hanya penugasan.
sehingga pejabat yang memberikan tugas dapat menggunakan kewenangan itu secara eksklusif, ya, dapat digunakan sendiri juga. Behoud van Verantwoordelijkheid, tidak terjadi peralihan tanggung jawab, sangat berbeda dengan delegasi tadi. Ya, karena kalau dalam mandat itu sifatnya hanya penugasan, ini dapat dikelompokkan sebagai non-transferability authority. Jadi tidak ada kewenangan yang dialihkan, tidak ada tanggung jawab, peralihan tanggung jawab. Ya. Geen wettelijke basis vereist, karena hanya penugasan, tidak berdasarkan undang-undang. Kan schriftelijk mag ook mondeling, dapat tertulis, dapat pula secara lisan, karena memang sebenarnya hanya bersifat sebuah penugasan. Kita lihat lebih jauh, kalau skema yang terkait dengan proses peralihan kewenangan tadi, saya gambarkan dalam skema ini. Dalam delegasi, ini ada relasi antara delegans dan delegataris. Ya, pelaksana wewenang adalah delegataris. Tanggung jawab beralih dari delegans kepada delegataris. Tetapi ada asas di dalam hukum administrasi yang menyatakan delegatus non potest delegari, yang artinya a person to whom something has been delegated cannot delegate further. Ya, seseorang yang kepadanya sudah diberikan delegasi, dia tidak dapat mendelegasikan lebih lanjut. Ya. Maka sebenarnya konsep mengenai subdelegasi itu, ya, lebih banyak dikenal secara teoritis. Kemudian berikutnya dengan mandats. Mandats ini relasi antara mandats dan mandataris. Ini tidak mengakibatkan peralihan tanggung jawab atau tanggung gugat. Tanggung jawab tetap melekat pada mandats. Dan ini hanya merupakan sebuah hubungan internal. Nah, dalam perspektif inilah saya ingin meletakkan konsep mengenai PLH dan PLT. Ya. Kita lihat yang pertama, kalau kita bicara pelaksana harian ini melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan pelaksana tugas atau PLT melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Ya, dari peristilahan ini kita kemudian penting untuk melihat lebih jauh. Nah, ada beberapa hal terkait dengan kewenangan PLH dan PLT ini. Ada contoh regulasi yang saya ambil di sini, lebih tepatnya contoh peraturan kebijakan atau Beleidsregel. Ya. Nah, kalau pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas. Nah, pelaksana harian dan pelaksana tugas ini kalau kita cermati, pada pelaksana harian, ya, yang membedakan antara keduanya adalah adanya halangan sementara dan adanya halangan tetap. Pada PLT, ya, ini melaksanakan tugas karena adanya halangan tetap dari pemilik kewenangan sebelumnya atau mandans. Beda dengan PLH, itu kalau ada halangan sementara. Nah, karena menjalankan mandat, sambil contoh dari Beleidsregel atau Policy Rule, yaitu Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2019, di situ dikatakan, ya, PLH atau PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum, pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Nah, teman-teman semua bisa melihat pada surat edaran ini untuk memahami pengertian dari aspek organisasi, kepegawaian, maupun alokasi anggaran tersebut. Nah, jadi penting untuk kita cermati bahwa PLH dan PLT ini bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, pegawai negeri sipil yang diperintahkan sebagai PLH atau PLT tidak diberikan tunjangan jabatan struktural. Sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan. Karena sifatnya penugasan, dan ini juga bukan jabatan definitif. Penunjukan PNS sebagai PLH atau PLT tidak perlu ditetapkan dengan keputusan, melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat tersebut. Penunjukan pelaksana harian dan pelaksana tugas pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai PLH atau PLT
tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh persyaratan ya bagi PNS untuk menjadi PLH atau PLT. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas hanya dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT dengan ketentuan pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai PL atau PLT jabatan administrator atau jabatan pengawas, dan pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT jabatan pengawas. Nah, patut diperhatikan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Hakim tadi bahwa memang 6 bulan ya batasannya. Nah, jadi sekarang saya sampaikan implikasi-implikasi hukumnya tanpa perlu merujuk pada kasus di Jawa Timur ya Pak Abdul Hakim ya. Pertama, sekarang saya sudah KTP DIY, meskipun darah saya itu darah Jawa Timur. Ya. Jadi saya ini ya perut ke bawah ini Jogja, perut ke atas itu Jawa Timur. Maka saya tidak akan merujuk pada kasus itu. Nah, bagaimana implikasinya ketika sebuah jabatan itu pertama mengambil tindakan di luar batasan ya atau di luar isi kewenangannya. Jadi kita ketahui bahwa PLT PLH itu bukan jabatan definitif. Maka batasannya adalah pada tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis. Bagaimana bila itu diambil juga? Hukum administrasi sudah menentukan baik dalam undang-undang administrasi pemerintahan maupun secara teoritis itu termasuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang, arbiter. Ya. Nah, tindakan yang sewenang-wenang atau yang sering disebut dengan willekeur itu berimplikasi tindakan itu tidak sah dan batal demi hukum atau nietig van rechtswege. Artinya apa? Tindakan itu dianggap tidak pernah ada. Semisal dia mengambil keputusan dan keputusan itu ternyata berdampak pada perubahan organisasi maupun anggaran, maka keputusan ini ya dianggap tidak pernah ada, dan keputusan yang diambil baik berupa anggaran organisasi dan seterusnya tadi ya juga batal demi hukum. Ya, karena batal demi hukum, ya maka kemudian tidak memiliki akibat hukum apa-apa. Ya, karena batal demi hukum, nietig van rechtswege atau yang sering disebut dengan null and void ya, batal demi hukum. Nah, kemudian bagaimana jika seorang pejabat mengambil suatu keputusan dan keputusan itu diambil melampaui waktu? Ya, keputusan yang diambil melampaui waktu atau batas masa jabatan ini dapat dikategorikan juga sebagai keputusan yang tidak sah. Ya, kalau kita mau bicara secara lebih rinci, memang ya sekarang sudah ada norma hukum tertulis di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam pasal 17, 18 dan seterusnya itu diatur mengenai larangan penyalahgunaan wewenang. Ya, meskipun saya tidak setuju karena di dalam pasal 17 ayat 2 huruf B dikatakan di situ larangan bertindak sewenang-wenang itu dimasukkan dalam unsur larangan penyalahgunaan wewenang. Hal mana sebenarnya secara teoritis berbeda. Ya, kalau penyalahgunaan wewenang itu diterjemahkan dari kata abuse of power atau dalam bahasa Belanda itu misbruik van het recht. Ya, jadi menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Atau bahasa Perancisnya détournement de pouvoir. Di sini sebenarnya secara teoritis wewenang itu ada, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Ya, sedangkan bertindak sewenang-wenang, ya, atau yang sering digunakan istilah sekarang ini adalah istilahnya adalah kennelag onredelijk. Ya, nyata-nyata tidak beralasan. Dulu digunakan istilah
Willekeur ini arbitrer, jadi kewenangan secara tindakan sewenang-wenang, tindakan yang tidak didasarkan atas dasar kewenangan, atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum. Ya. Nah, sebenarnya ada kategori yang ketiga dalam hukum administrasi, yaitu misuse of power. Misuse of power ini adalah salah dalam menggunakan wewenang. Ya. Antara abuse of power dan misuse of power ini, ya, meskipun akibat hukumnya sama, tetapi didasarkan atas intensi yang berbeda. Kalau abuse of power, intensi atau kehendak dari pelaku atau pejabat yang mengambil tindakan itu memang punya itikat untuk melakukan pelanggaran atas tujuan, ya, maupun dasar-dasar wewenang yang dimilikinya. Sedangkan pada misuse of power atau salah menggunakan wewenang itu ibarat orang, ya, keracunan, ya, sama-sama dengan mengambil obat di tempat obat. Yang satu tahu bahwa itu bukan obat yang benar, tapi diminum juga, ya. Tapi yang satu tidak tahu bahwa itu adalah obat yang tidak seharusnya, lalu dia minum. Nah, abuse of power itu, misuse of power itu sama dengan yang kedua. Sedangkan abuse of power sama dengan yang pertama tadi. Akibatnya bisa sama-sama mungkin orang itu sakit atau meninggal. Tapi didasarkan atas intensi yang berbeda. Kelemahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita ini tidak atau lalai mengatur mengenai misuse of power atau salah dalam menggunakan wewenang. Yang diatur hanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Sementara kalau kita cermati, ya, penyalahgunaan wewenang itu disamakan dengan bertindak sewenang-wenang, itu berbeda sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya saya tidak setuju dengan pengaturan di pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kalau seorang pejabat mengambil keputusan, pertama dia sebenarnya tidak memiliki kewenangan penuh. Dia hanya pelaksana tugas. Ya, ada batasan substantif atas kewenangan itu. Tindakan itu mestinya kalau secara teoritis itu adalah batal demi hukum atau Panreswegenitik tadi. Ya. Demikian juga kalau seorang pejabat mengambil keputusan di luar masa berlaku kewenangan yang sah yang dimilikinya. Harusnya hanya dalam batas 6 bulan itu, sudah lebih dari 6 bulan masih mengambil keputusan. Akibatnya sama. Tindakan itu adalah cacat hukum dan juga berakibat terhadap batalnya tindakan itu. Kalau tindakan itu berakibat misalnya pengesahan anggaran itu juga batal demi hukum. Kalau itu dilakukan dalam rangka persetujuan, ya, terhadap anggaran bersama dengan pihak legislatif, maka di sini juga terjadi cacat dalam persetujuan itu. Karena itu bukan kewenangannya. Ya. Tetapi memang dalam praktek empiris yang disebut dengan batal demi hukum itu kan sulit diterapkan. Maka yang terjadi adalah tetap menggunakan konsep vernitahbar atau dapat dibatalkan. Nah, harus ada tindakan pembatalan, dan tindakan pembatalan itu melalui keputusan pejabat tata usaha negara yang lebih tinggi atau melalui putusan pengadilan, dalam ini pengadilan tata usaha negara. Jadi klasifikasi antara batal demi hukum, dapat dibatalkan, ya. Ini sebenarnya adalah klasifikasi teoritis. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang mungkin dan relevan untuk digunakan adalah yang dapat dibatalkan atau vernitahbar. Sehingga tetap memerlukan tindakan minta pembatalan dari pejabat yang lebih tinggi atau tindakan meminta pembatalan melalui proses judicial review atau melalui judicial review, ya, atas keputusan tata usaha negara itu di PT UN. Ya. Nah, ini secara konseptual terkait dengan konsep mengenai PLH dan PLT tadi. Nah, sedikit saya ingin sampaikan. Di
Di dalam teori hukum administrasi, itu juga dikenal apa yang disebut dengan teori atau konsep dalam bahasa Prancis ya, fonctionnaire de fait. Ya, fonctionnaire de fait. Yaitu sebuah keputusan yang sekalipun salah, ya, ternyata sudah menimbulkan dampak, dan dampak itu memberikan kemanfaatan, ya, maka hukum administrasi juga masih memungkinkan, ya, untuk mentolerir keputusan semacam itu. Ini sebenarnya pernah terjadi di Belanda dulu, ketika seorang wali kota di-raid dan itu mengambil keputusan. Dia tidak berwenang sebenarnya, sudah melampaui batas masa jabatannya. Tapi keputusan ini ternyata sudah terlanjur menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum ini ternyata diterima oleh masyarakat setempat di Belanda. Dan akibatnya muncullah teori namanya fonctionnaire de fait ini. Artinya karena keputusan itu ternyata sudah menimbulkan akibat hukum dan juga sudah memiliki kemanfaatan, akibatnya keputusan ini kemudian tetap dapat diterima. Ya. Jadi penerimanya bukan karena kondisi intrinsik sahnya, tapi diterimanya itu karena kemanfaatan keputusan itu. Ya. Jadi ini semua pilihan-pilihan ya terkait dengan realitas bagaimana menghadapi situasi ketika sebuah jabatan ya digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama tadi melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, atau bahkan tidak punya dasar wewenang karena melampaui batas waktu, atau kondisi intrinsik kewenangan itu tidak sampai pada kewenangan yang seharusnya boleh diambil. Ya. Tapi hukum administrasi memang memberikan pilihan-pilihan tadi secara teoritis. Batal, nitah, ya, batal demi hukum, nitah van Rechtswege, atau dapat dibatalkan atau vernitahbar. Tapi secara praktis empiris, secara praksis, yang real dapat dilaksanakan adalah yang dapat dibatalkan atau vernitahbar. Ada tindakan pembatalan melalui pejabat yang berwenang atau melalui lembaga peradilan tata usaha negara. Nah, kalau melalui pejabat yang berwenang, ya mestinya ini menggunakan asas contrarius actus atau contrarius actus similar fit, yaitu mekanisme pencabutan keputusan harus sama dengan mekanisme penetapannya. Tapi persoalannya adalah, apakah mau pejabat tersebut untuk mencabut kembali keputusan yang telah diterbitkannya? Nah, ini pertanyaannya ya. Kalau kita bicara mengenai contrarius actus. Tetapi perlu diketahui bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu terhadap asas contrarius actus menggunakan atau menganut konsep relatif. Karena apa? Karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu memungkinkan keputusan yang sudah diambil oleh pejabat tersebut dicabut oleh pejabat yang lebih tinggi. Karena kalau kita bicara mengenai contrarius actus yang absolut, ini ada di Belanda dan juga di Jerman, tidak memungkinkan pencabutan oleh atasan pejabat. Tapi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kalau dibaca itu menggunakan asas contrarius actus secara relatif. Mohon maaf, Nah, barangkali ini ya sudah saya akhiri ya, saya tahu ini sudah saya selesaikan. Nah, inilah barangkali yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, pendekatan teoritis terhadap konsep-konsep jabatan-jabatan yang bersifat mandat tadi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berkah dalam. Terima kasih atas penjelasannya, Dr. Riawan. Sangat mencerahkan dan banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari yang disampaikan Dr. Riawan. Salah satunya tentang peraturan pengangkatan, terus tunjangan, pelatihan, sampai pada implikasi hukum. Serta ada perbedaan antara misuse of power dan abuse of power. Sedangkan pemerintah kita di Indonesia biasanya lebih fokus pada masalah abuse of power dan sering mengabaikan misuse of power yang tadi. Padahal itu dua-duanya bisa sampai berdampak pada berbagai macam pengambilan keputusan bahkan hingga pembatalan hukum. Seperti itu, Dr. Riawan. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Matur Husairi dari DPRD Provinsi Jatim. Selamat bergabung. Untuk selanjutnya, sesi kedua kita akan masuk pada Bapak Fauzin. Ya, Bapak Fauzin akan menjelaskan tentang
permasalahan ini berdasarkan dari perspektif hukum dan politiknya. Untuk teman-teman yang sudah ada pertanyaan bisa disimpan dan mungkin bisa sambil lalu ditampung di kolom chat gitu teman-teman ya. Saya persilakan Bapak, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Riawan, kemudian Sohibul Bait, Mas Abdul Hakim, ya, senior saya Pak Matur, yang termasuk wakil kita juga dari Dapil Madura di Provinsi Jawa Timur, Pak Aliman Haris, selamat siang. Ya, saya juga nunggu diundang sama Santrasan ini, Pak Aliman. Undangannya belum nyampe, padahal kita bertetangga itu. Ya. Baik, kalau dari aspek hukum, administrasi negara khususnya sudah jelas ya tadi paparannya Pak Dr. Riawan, bagaimana kemudian mengenai PLH dan PLT jika dari perspektif hukum, yaitu tepatnya hukum administrasi negara. Nah, saya menambahkan saja dari sedikit dari sisi yang lain yang barangkali bisa menambah menambah provokasi di dalam forum ini. Ini kan sebetulnya forum provokasi ini yang dibuat oleh Mas Hakim, kan. Baik, jadi memang begini, saya melihatnya ini kan lagi terjadi kenaikan ya tren penggunaan opsi PLH dan PLT. Ya, ini terjadi di semua level pemerintahan sebetulnya karena memang ini sepertinya tren begitu. Mulai dari pemerintahan desa, di pemerintahan desa itu ternyata juga ada banyak pembiaran kekosongan jabatan perangkat desa. Itu dirangkap-rangkap kadang di satu orang, kadang ngerangkap banyak jabatan itu kalau di desa. Nah, padahal juga kalau menurut aturannya PLH atau PLT kalau di perangkat desa itu maksimal hanya boleh 2 bulan. Tapi ada yang sampai setahun lebih itu belum ada proses untuk mengisi pejabat yang definitif. Tetap saja dibiarkan kosong. Nah, hal yang sama juga ternyata bukan hanya sekedar perangkat desa, tapi kadesnya pun seolah mau disetting untuk di PLT-kan atau pakai PLH atau PLT begitu. Ya, PLT itu kan juga terjadi di salah satu kabupaten di pulau kita Madura ini, di mana bahwa akan ada penundaan kepala desa yang sangat rentang waktunya yang sangat panjang setelah masa jabatan yang definitif ini habis. Opsinya apa akhirnya kalau sudah mengalami kekosongan jabatan sementara pejabat definitifnya belum terpilih, ya PLT kan begitu. Nah, sehingga ini semacam tren begitu ya. Apakah memang banyak keuntungan ketika terjadi atau mengambil opsi ini atau seperti apa, ini kan juga perlu pendalaman. Begitu juga di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten itu juga sering menggunakan opsi ini. Nah, terus kemudian di pemerintahan provinsi. Dan bahkan ini potensi besar opsi PLT ini juga akan dipakai di tingkat nasional. Dengan rentang waktu antara selesainya para pejabat kepala daerah dengan pelaksanaan pemilihan umum pilkada yang sangat panjang rentang waktunya. Opsinya apalagi kalau bukan PLT kan begitu. Nanti akan digunakan itu opsi PLT untuk mengisi jabatan-jabatan kepala daerah di seluruh negeri ini. Nah, ini jadi akhirnya kesimpulan saya bahwa ternyata ini tren opsi penggunaan PLH atau kemudian PLT. Nah, yang perlu kita pertegas barangkali tadi juga sudah disinggung oleh Pak Riawan, singkat cerita sebetulnya
opsi PLH itu kan digunakan ketika pejabat definitifnya ini berhenti sementara, ya, berhenti sementara. Contoh berhenti sementara itu apa? Misalkan umroh, ya, umroh begitu kan, terus atau kemudian sakit, ya, sakit tapi kemudian masih bisa sembuh lagi sehingga nanti jabatannya dikembalikan. Atau tapi kalau PLT itu berhenti tetap itu bisa karena memang masa jabatannya berakhir, bisa karena mungkin meninggal dunia, bisa karena mungkin mengundurkan diri, atau bisa karena diberhentikan, sehingga ini berhentinya berhenti tetap, pejabat definitifnya berhenti tetap, dan belum ada pejabat yang baru yang dilantik. Nah, sehingga di sana supaya tidak terjadi kekosongan jabatan atau kekosongan kekuasaan, maka ijtihadnya adalah PLH atau PLT ini. PLH ketika pejabat definitifnya berhenti sementara, sementara PLT sebagai ijtihad ketika pejabatnya berhenti tetap, ya. Nah, Nah, cuma persoalannya adalah kalau kita harus kaitkan dengan Sekda Provinsi Jawa Timur, kalau ini disebut PLH, maka pejabat definitifnya yang berhenti sementara itu yang mana? Pejabat yang mana? Itu kan pertanyaannya, mungkin pertanyaan publiknya kan di sana. Siapa pejabat definitif yang berhenti sementara sehingga harus ada PLH? Nah, yang perlu saya pertegas lagi, tadi Pak Dr. Riawan sudah menambahkan bahwa untuk mengisi opsi PLH atau PLT itu dari golongan PNS atau dari birokrasi juga yang statusnya PNS. Nah, persoalannya adalah di Jawa Timur ini bahwa status PNS-nya yang diangkat sebagai PLH Sekda itu seperti apa? Masih PNS-kah atau sudah selesai juga status PNS-nya? Nah, sehingga pertanyaannya, kalau ini sudah selesai status PNS-nya, misalkan pensiun dia, apakah juga masih bisa diangkat mengisi jabatan pelaksana harian tadi? Nah, inilah barangkali pertanyaan-pertanyaan publik yang ada di Jawa Timur. Nanti mungkin Pak Dr. Riawan bisa menambahkan, bagaimana kalau kemudian yang mengisi jabatan PLH itu bukan lagi menyandang status sebagai PNS. Bisa tidak itu? Boleh atau tidak? Kan mungkin itu ya kalau mau kita pertajam lagi. Nah, cuma bahwa jadi sekali lagi yang barangkali perlu kita perhatikan ya, semangat atau kalau boleh dibilang politik hukum dari PLH PLT, adanya opsi PLH PLT ini ya seperti tadi yang saya sampaikan, agar tidak sampai terjadi kekosongan jabatan atau kekuasaan akibat pejabat definitif habis masa jabatannya atau yang belum adanya pejabat definitif yang baru. Nah, jadi hanya untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan jabatan atau kekuasaan. Dengan melihat singkatnya masa jabatan PLH atau PLT, ini kan singkat sebetulnya masa jabatannya. Tadi Mas Hakim sudah mengingatkan kita bahwa yang pertama itu 3 bulan. Kemudian kalau ternyata masih dibutuhkan lagi, ya 3 bulan lagi, sehingga kalau di total ya 6 bulan. Ini artinya memang karena ini sementara sebetulnya. Opsi adanya PLT atau PLH itu hanya sementara. Maksud saya sementara bahwa ketika misalkan yang punya kewenangan itu sudah memilih pejabat atau memberi tugas ya kepada bawahannya untuk menjadi PLT atau PLH untuk jabatan tertentu, maka itu seharusnya diiringi dengan proses pengisian pejabat yang definitif, begitu loh. Jadi misalkan hari ini ditetapkan Mas Hakim sebagai PLH-nya Sekda Jawa Timur, maka hari ini juga seharusnya proses pengisian jabatan untuk pejabat yang definitif itu harus dimulai. Jadi ketika Mas Hakim ini masa
jabatannya sudah sampai 3 bulan sebagai PLH, maka harapannya sekali nanti yang definitif sudah terpilih dan sudah bisa dilantik untuk menggantikan yang PLH. Nah, cuma problemnya kadang dipilih PLH atau dipilih PLT sampai masa jabatan PLH PLT ini habis, ternyata yang definitif juga belum ada. Nah, ini kan problem. Nah, padahal kalau bicara implikasi tadi sudah disebut oleh Pak Riawan. Hanya saja saya ingin menambahkan saja bahwa PLH atau PLT itu terbatas, kewenangannya terbatas. Maksudnya terbatas di sini ya bahwa mereka yang misalkan kalau dalam hal ini sekda ya, taruhlah sekda Provinsi Jawa Timur sebagai contoh ya, sebagai ilustrasi, karena ini adalah dia posisinya PLH, maka dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Keputusan yang bersifat strategis itu contohnya misalkan kalau sudah saatnya bahwa misalkan sekda itu harus membuat planning atau desain atau blueprint mengenai birokrasi yang melayani dan bersih di Jawa Timur 5 tahun ke depan misalkan. Nah, itu tidak bisa dilakukan yang statusnya PLH. Sekda PLH tidak bisa melaksanakan itu. Itu maksud dari salah satu contoh dari keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis. Terus kemudian juga PLH, sekda itu dia tidak bisa juga melakukan perubahan status hukum kepegawaian, mengangkat, memindah, memberhentikan, itu tidak bisa. Jadi kalau kemudian di Jawa Timur misalkan di bawah sekda PLH, kalau ada kebetulan ada pegawai yang nakal atau pegawai yang tidak pas, sekda nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini baru sekda ini ya, statusnya baru posisinya sekda, terus kemudian terjadi sesuatu itu tidak bisa berbuat banyak. Nah, bisa dibayangkan nanti kalau yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur itu juga PLT. Ya, jadi bisa dibayangkan nanti kalau Bu Khofifah ini kan juga atau gubernur Jawa Timur juga akan habis masa jabatannya dan juga Jawa Timur akan mengalami periode dipimpin oleh gubernur PLT gubernur. Nah, nanti gubernurnya PLT, sekdanya juga PLH misalkan atau PLT. Lengkap sudah itu penderitaan Jawa Timur kan gitu. Nah, barangkali ini yang mungkin harus segera jadi koreksi ya, bahwa memang sebetulnya tidak dilarang untuk mengangkat PLH atau PLT. Yang ada di dalam peraturan perundang-undangan bukan melarang tapi pembatasan. Ada pembatasan. Pembatasannya seperti tadi yang dibilang 3 bulan itu untuk pertama, terus kemudian boleh ditambah lagi 3 bulan. Setelah itu ya seharusnya muncul pejabat definitif. Nah, ini kira-kira implikasi-implikasi atau ya implikasi-implikasi yang akan terjadi ya. Jadi PLH PLT itu tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Terus kemudian ya sudah disinggung juga tadi bahwa ini kalau dari sumber kewenangan kan sebetulnya PLH PLT ini kan mandat ya, jadi yang tanggung jawabnya sebetulnya tetap berada di pemberi mandat. Jadi tanggung jawabnya sekda yang sekarang itu kan juga tetap melekat pada gubernur Jawa Timur karena memang dia PLH dan
sumber kewenangannya adalah dari mandat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Riawan bahwa sumber kewenangan itu ada atribusi, ada delegasi, dan ada mandat. Dan kebetulan yang kita bicarakan untuk porsi sekda yang PLH ini itu sebetulnya sumber kewenangannya adalah mandat. Sehingga apapun yang terjadi bahwa karena sumber kewenangannya dari mandat, maka tanggung jawab itu ada pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat. Nah, ini lagi-lagi akan menimbulkan komplikasi-komplikasi hukum ketika hal-hal yang seperti ini tetap terus dilanjutkan begitu. Tidak coba mungkin ada pembenahan-pembenahan. Sebetulnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah jelas di sana diatur bahwa karena memang semangat dari pengelolaan tata kelola pemerintahan itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, juga dalam rangka untuk memberi kepastian hukum, ya. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 30 2014 itu juga dimaksudkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Maka ya kalau kita mengacu pada undang-undang ini, ya harusnya ini tidak terjadi. Apalagi ditambah lagi ada surat edaran baru sebetulnya. Kalau sebelumnya terkait dengan PLH PLT ini kan surat edarannya tahun 2019, tapi pada tahun 2021 ini ada pembaharuan, tapi sebetulnya pembaharuan atau surat edaran yang baru ini juga tidak banyak berubah. Misalkan tetap seperti masa jabatan PLH PLT di surat edaran yang baru ini juga tetap 6 bulan kalau di total, lamanya juga 6 bulan. Terus kemudian kewenangannya juga sama, bahwa PLH itu kewenangannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sehingga barangkali, yang juga menarik tadi bahwa ketika sebetulnya kan kalau dari sisi anggaran, ya, dengan adanya PLH PLT ini kan tidak mempengaruhi anggaran, karena memang tidak seperti tadi yang dibilang Pak Riawan juga, PLH PLT ini tidak ada tunjangannya. Tidak ada tunjangan jabatan untuk PLH atau kemudian PLT. Cuma pertanyaannya malah justru itu yang ada di publik, ya. Mengapa ketika tidak ada tunjangan jabatan, tapi kok malah justru banyak yang berminat, banyak yang antri untuk jadi PLH PLT sebuah jabatan, ya itu. Padahal di sana tidak ada tunjangan jabatannya. Tapi yang tertarik banyak loh. Nah, ini kan ketertarikan untuk menjadi PLH PLT ini yang justru menimbulkan kecurigaan publik. Ada apa sebetulnya? Nah, yang ini sama-sama saya sendiri tidak tahu, karena saya belum pernah diangkat jadi PLH atau PLT juga. Nanti kalau saya sudah pernah diangkat, saya akan cerita di forum ini. Sebetulnya, ini ternyata mengapa kemudian banyak yang berminat juga, meskipun secara aturan tidak ada tunjangan jabatannya. Tapi apakah memang di balik itu ada hal-hal lain yang membuat orang tertarik? Nah, ini yang kalau saya pribadi belum tahu. Barangkali itu tambahan saya, karena untuk dari sisi hukumnya sendiri saya kira sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Pak Dr. Riawan. Terima kasih Ibu atau Mbak moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Fauzin atas waktunya. Juga banyak informasi pembanding dan referensi yang bisa kita dapatkan dari Pak Fauzin, ya. Intinya penggunaan tren PLH dan PLT itu terjadi dan marak, bahkan berpotensi akan terjadi dalam skala nasional gitu ya, Pak. Kalau jika opsinya itu bisa kita gunakan ketika PLH dan PLT itu akan habis jabatannya, harus ada segera proses pengisian jabatan definitif dan harus segera dilantik. Seperti itu. Untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk
pada materi selanjutnya, yaitu dari Bapak Aliman Haris selaku pengamat sosial sekaligus host Lingkar Jatim yang akan memberikan referensi dan perspektif bagaimana jika hal ini ditinjau dari segi sosialnya seperti itu. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi form absensi jika membutuhkan materi siang ini, nanti kita akan kirimkan via email seperti itu. Terima kasih, monggo Bapak Aliman Haris, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru grogi kalau dimoderatori orang cantik begini nih. Salam takdim kepada Dr. Riawan ya. Saya hanya mendengar namanya dan kehebatannya, keahliannya. Hari ini saya bisa melihat secara langsung meskipun lewat Zoom gitu ya, dan langsung belajar tadi kurang lebih 15 sampai 20 menit tentang masalah teori administrasi negara. Termasuk juga Bapak Fauzin, tetangga saya ini sebetulnya. Cuma jarang ketemu, beda profesi. Teman-teman semuanya, saya kebagian sebetulnya tadi kalau dalam perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, ini sudah selesai dari Pak Dr. Riawan dan juga Pak Fauzin. Sebetulnya saya kebagian bicara tentang masalah persoalan-persoalan real di lapangan saja lah, karena saya kebetulan sama Dinda Hakim disuruh untuk bicara tentang masalah perspektif sosial dan lain-lainnya. Tapi sedikit jangan salahkan saya ketika saya juga menyinggung sedikit tentang persoalan-persoalan aturan perundang-undangan yang dipakai gitu ya, yang dibahas sejak tadi. Teman-teman semuanya, ini menarik sebetulnya, dan Lingkar Jatim sudah lama sebetulnya membahas masalah ini dan mengundang banyak pakar ya, pakar sempat Dr. Soleh juga saya undang bicara tentang masalah ini dan lain-lain. Apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Dr. Riawan itu sebetulnya menjadi penegasan dan menjadi penguat gitu ya. Dari kesimpulan diskusi publik selama ini yang terjadi di Sandasan dan di Lingkar Jatim. Cuma problemnya sampai detik ini status PLH itu masih tetap. Sampai detik status PLH itu masih tetap. Bahkan ceritanya Pak Dr. Riawan sempat dipersoalkan salah satu anggota dewan dari Komisi A gitu ya, Bapak Freddy, sudah menjelaskan tentang masalah undang-undang dan perspektif undang-undang 30 tentang pemerintahan daerah ini. Lengkap dengan SE yang tadi dijadikan referensi oleh Pak Dr. Riawan. Juga sempat direspon juga oleh pimpinan DPRD akan menjadi akan menjadi bahan rapat pimpinan terkait status PLH. Karena kebagian sosialnya saya akan Mbak. Jadi ini juga status PLH tidak berubah sampai detik ini. Kalau bicara secara hukum, bicara secara aturan jelas dan nyata gitu ya, bahwa apa yang dikatakan Pak Dr. Riawan ini sudah bisa menjelaskan bahwa status PLH Sekda Jawa Timur itu kalau memakai istilah pesantren ya, karena Jawa Timur pesantren, haram hukumnya itu. Minimal makruh lah dalam konteks undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya yang dijelaskan Pak Riawan tadi. Cuma saya melihatnya dari perspektif ini begini Pak Riawan, untuk menjadi sebuah informasi ya, tambahan informasi kepada Pak Riawan juga Pak Fauzin gitu ya. Ketika fakta hukumnya ada kekosongan sekda, ini tidak melulu berkiblat dan berkiblat kepada rezim Undang-Undang 30 tentang AP. Tapi lebih spesialis itu menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 tentang pemerintahan daerah yang diatur lebih detail lagi di Perpres Nomor 3 tahun 2018.
Sehingga kalau di undang-undang tentang masalah administrasi negara itu kita tidak bisa lepas dari istilah PLT dan PLH gitu ya. PLT dan PLH tidak lepas dari itu ketika mau ada sebuah jabatan dari sebuah dari sebuah instansi yang kosong atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap, itu ada di PLH dan PLT. Tapi anehnya dalam perspektif saya gitu ya, di Undang-Undang Nomor 23 Pasal 214 gitu ya, dan juga diatur di Perpres Nomor 3 Tahun 2019, kekosongan sekda kepala daerah, baik itu provinsi atau kabupaten, itu istilahnya bukan PLT, bukan PLH, tapi penjabat. Nah, di sini penjabat ini dalam konstruksi undang-undang administrasi negara dibagi PLT dan PLH. Tapi di sini yang mengatur terkait dengan urusan kekosongan sekda ini penjabat. Ini istilah yang dipakai di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga diatur secara detail di Perpres Nomor 3 Tahun 2008. Ini tambahan informasi nanti biar Pak Rianto nanti juga bisa menyikapi persoalan ini. Terus selanjutnya di pasal 4 ya, di pasal 4 ini mohon maaf kalau salah tafsir Pak Rianto dan juga Pak Fauzin. Pak Riawan ya, sama Pak Fauzin. Mohon maaf kalau salah menafsirkan gitu ya. Karena memang ini orang sosial bukan orang hukum. Di pasal 4 Perpres Nomor 3 itu sebetulnya kalau pakai istilahnya Pak Riawan tadi itu, kewenangan atribusi yang diberikan kepada gubernur itu sebetulnya untuk mengangkat PLH itu hanya sebatas waktu 7 hari. Pasal 4 Perpres Nomor 23. Perpres Nomor 3 ya. Perpres Nomor 3 Tahun 2018. Itu pengertian dan pemahaman yang saya pahami. Sehingga PLH itu boleh, memang hanya sebatas 7 hari paling lama. Gubernur mengangkat PLH dalam rangka menunggu proses penjabat yang diusulkan kepada Mendagri atau menunggu surat pemberhentian sekda. Nah, itu dua itu sebetulnya yang memberikan mandat, yang memberikan kewenangan untuk mengangkat PLH. Dan waktunya dibatasi 7 hari. Itu Perpres Nomor 3. Nah, kalau melihat dari konteks ini, kalau memakai rezim undang-undang administrasi negara jelas salahnya seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Dr. Rianto, pakai Pak Riawan ya, maaf keliru terus. Pakai perspektif Undang-Undang Nomor 23 yang diatur secara detail di Perpres Nomor 3 2018 itu juga tidak benar. Statusnya harus penjabat sebetulnya. Dan itu juga hanya 7 hari. Dalam rangka menunggu turunnya persetujuan usulan penjabat yang dilakukan oleh gubernur kepada Mendagri terhadap penjabat. Nah, itu yang saya pahami. Sejak tadi Pak Fauzin dan juga Pak Riawan dan rezim undang-undang administrasi negara yang dipakai. Tapi dalam konteks sekda, meminjam istilahnya orang-orang teman-teman hukum, Dinda Hakim, gitu, teks spesialisnya itu ada di Perpres Nomor 3 Tahun 2018. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa Ibu Gubernur bukan tidak paham menurut perspektif saya, menurut pendapat saya. Orang-orang di Jawa Timur itu bukan orang-orang yang tidak membaca tentang Undang-Undang 30, Undang-Undang Nomor 3 dan juga Perpres Nomor 3 Tahun 2019. Tapi ini sebuah pilihan. Kalau memang gubernur dan juga Mendagri gitu ya, kalau Mendagri sendiri, saya yakin bukan tidak tahu dan tidak paham tentang masalah teori-teori tadi yang dijelaskan oleh Pak Doktor dan juga Pak Fauzin. Mereka semua paham dan ngerti ini, tapi ini pilihan sebetulnya.
Nah ini jawabannya kita ya harus menjawab sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Jelas-jelas kalau memakai pendekatan administrasi negara keliru dan tidak bisa dibenarkan dan kurang tepat. Bahkan bisa masuk ke abuse of power atau misuse of power bahasanya Pak Riawan tadi. Tapi ini terjadi nyata berulang-ulang yang disarankan diberi masukan baik oleh DPRD, anggota DPRD, bahkan waktu kemarin pembahasan itu juga banyaknya juga mempersoalkan status PLH ini. Itu pun kekeh sampai hari ini itu menganggap benar dan benar gitu menurut Bu Gubernur atau menurut yang punya kewenangan terkait dengan status PLH Sekda Provinsi Jawa Timur ini. Nah, ini menariknya menurut saya dalam perspektif pengamatan saya, ini sesuatu new normal. Ini new normal di Jawa Timur. Sesuatu yang tidak normal menjadi normal baru sehingga ini diabaikan kebenaran yang datang di Pak Dr. Riawan, kebenaran yang datang di Pak Husin, kebenaran yang datang dari salah satu anggota dewan itu diabaikan begitu saja dan tetap status PLH sampai detik ini dipertahankan. Tadi kalau dalam perspektif beberapa lama sebetulnya harus menjabat PLH dalam macamnya itu ada 3 bulan katanya. Itu pun kalau itu penjabat dalam perspektif dalam istilah Perpres nomor 3 tahun 2019 bukan PLT atau PLH tadi itu 3 bulan bisa ditambah 3 bulan lagi. Di pasal 5 itu pasal 5 Perpres nomor 3 kalau nggak keliru saya sempat diskusi dengan teman yang lain. Nah, ini semua adalah sesuatu yang unik dan menarik. Kenapa kok ada pemerintah provinsi dalam konteks ini kok justru mati-matian mempertahankan seorang sekda yang berstatus PLH ini sampai sekarang dan seolah-olah ini akan tanpa ada batas akhir dari status PLH ini menjadi sekda. Benar apa yang dikatakan Pak Fauzi tadi itu. Bisa saja nanti PLT dan PLH itu PLT gubernurnya PLT dan sekdanya PLT. Karena kalau melihat dari batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas PLT atau PLH atau penjabat itu sangat berat dan sementara. Tapi sampai detik ini sudah kalau tidak salah Pak surat perintah yang diberikan kepada Pak Insinyur Heru sebagai PLH ini tanggal 5 Maret kalau tidak salah. Itu kalau dihitung sampai hari ini ya sudah sampai 7 bulanan lebih lah, 7 bulanan lebih. Semakin sempurna kesengsalannya itu. Kesengsalannya. Semakin sempurna juga kesalsalannya. Salsal dan sengsal di Jawa Timur. Saya kira itu Mbak moderator karena saya kebagian dari perspektif sosial dan politiknya dan saya mengamati perkembangan yang terjadi di Jawa Timur ini memang ini bukan sesuatu yang baru yang kita bahas, ini sudah lama kita bahas dan ini saya yakin Bu Gubernur mendengarkan, Pak Mendagri mendengarkan, mayoritas anggota dewan di Jawa Timur mendengarkan dan mengerti masalah ini. Tapi kenapa ini justru dibiarkan sampai hari ini? Apakah ini pembiaran? Apa kebebalan? Ini bisa disimpulkan sendiri oleh publik. Demikian dari saya, Bu Moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Terima kasih Pak Haliman Haris atas penjelasannya. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukan menjadi hal yang baru, tapi karena mencuatnya kasus ini menjadi sebuah kenormalan baru. Nah, kita tidak tahu ini sebenarnya paham tapi abai atau bagaimana begitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih 3 pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung off cam, bisa langsung on cam, mohon maaf, atau bisa langsung ketik pertanyaannya di sini.